Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, baik, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Abdul Basit. Bapak diberikan tugas oleh sekolah yaitu untuk mengajar kelas 11. Di kelas 11 itu pelajaran pengelasan SMAW atau sering disebut juga dengan istilah las busur listrik atau las busur manual, ya. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu Bapak sampaikan kepada adik-adik, khususnya untuk mata pelajaran SMAW dan kelas yang diajar oleh Bapak. Yang pertama adalah mengingat pada masa ini adalah masa pandemi, sebagaimana telah kita tahu bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Untuk itu, mohon kepada teman-teman, kepada murid-murid, ya, harus mengikuti pelajaran dengan baik dan tonton video ini dan perhatikan secara seksama mata pelajaran ini dengan baik selama masa daring. Karena ada beberapa materi yang tidak Bapak cantumkan di dalam sebuah presentasi di sini, ya, karena Bapak sengaja menguji untuk apakah kalian fokus atau tidak, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, yang paling penting adalah Bapak mohon kepada teman-teman kita dukung channel ini untuk kemanfaatan proses pembelajaran ke depan agar lebih mudah gitu ya. Gitu. Silahkan teman-teman di sini wajib subscribe ya channel Bapak yaitu Welding SMK Negeri 4 ya. Nama channelnya Welding SMK Negeri 4. Kemudian nanti silahkan di komen ya, di like juga boleh, kalau tidak, kalau jempol ke bawah juga boleh, gitu ya. Itu terserah kalian. Yang paling penting adalah silahkan kalian berikan di kolom komentar kesan pembelajaran selama masa pandemi dan diakhiri dengan hashtag nama dan kelas ya. Nama dan kelas gitu ya. Paham ya? Ingat di kolom komentar kesan kalian pembelajaran di masa pandemi ini dan diakhiri dengan hashtagnya itu adalah nama kelas ya, nama kelas dan angkatan. Sekarang kalian angkatan berarti angkatan 2019 ya, seperti itu. Selanjutnya adalah, dan itu nanti Bapak akan cek di setiap kolom komentar, setiap yang mengisi itu ada dijadikan sebuah absen ya, absensi bahwa kalian apakah sudah menonton atau mendengarkan dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah silahkan catat materi ini di buku khusus untuk mata pelajaran SMAW ya. Kemudian setelah dicatat semua materi yang Bapak sampaikan ya dan kalian pahami, kemudian difoto dan dikirimkan ke email Bapak ya, dan dikirimkan ke email Bapak. Nah,
Yang terakhir nanti ya, setelah penjelasan selesai nanti Bapak akan eh, memberikan tes atau semacam eh, pretest ya dari materi yang hari ini Bapak sampaikan gitu ya. Nanti mungkin agak sekitar 5 pertanyaan dan itu wajib kalian jawab nanti di kertas lembar ya, di kertas lembar. Pertanyaannya ditulis dan jawabannya pun ditulis. Sama nanti dikumpulkan dikirimkan berikut dengan materi yang kalian tulis. Paham ya? Kalau tidak paham silahkan nanti japri langsung ke Bapak. Baik, eh, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sudah siap ya kita mengenali masalah memulai pelajaran yaitu adalah pelajaran teknik kelas SMAW ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang memberikan materi dan menjelaskan tentang pengelasan SMAW atau las busur lisik atau las busur manual gitu ya. Terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan yaitu tentang ilmu logam gitu. Jadi teman-teman jangan harus tahu ya. Teman-teman harus tahu. Sebelum kita mengelas berarti kita harus tahu dulu gitu ya. Apa saja yang akan kalian kerjakan? Apa saja yang akan kalian las gitu ya. Baik dari itu bentuknya atau sifatnya nanti minimal kalian tahu gitu ya. Jangan sampai nanti kalian ada istilah semua dikatakan dengan pengelasan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya Bapak memberikan materi yaitu adalah mengenai tentang logam. Nah, kita lihat bisa dibaca ya. Nah, apa sih logam itu? Ya, logam adalah bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang sifat dan struktur logam, pembuatan logam, pengolahan logam, ilmu logam, pengolahan logam ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih? Ada berapa ilmu logam tersebut? Ilmu logam produktif, yaitu ilmu logam yang menerangkan tentang dasar-dasar pengolahan dan penyelidikan logam. Yang kedua adalah ilmu logam fisik, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sifat dan struktur logam. Nah, ini eh, tidak akan sedalam itu Bapak menyampaikan karena untuk kelas SMA kalian hanya wajib tahu ketika nanti kalian praktek atau bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus bisa membedakan apa yang logam apa saja nanti yang bisa dilakukan pengerjaan dengan menggunakan mesin las. Itu yang paling penting. Gitu ya. Kita lanjutkan ke macam-macam logam. Logam dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan logam pero dan ada yang disebut dengan logam non-peros. Gitu ya. Logam peros disebut juga besi karbon atau baja karbon yang unsur dasarnya terdiri dari unsur besi atau Fe ya. Ini lambang kimianya karbon, kemudian silisium, mangan, fosfor, dan sulfur. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah logam ferros ya. Kemudian logam non ferros. Nah, logam non ferros ini ya, itu dibentuk unsur dasarnya atau paduan dasarnya itu adalah antara besi dan karbon. Gitu ya. Paham ya? Nah, sehingga menghasilkan yang disebut dengan aluminium
magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, ya, logam mulia, anitominium, wolfram, kobalt, timah putih, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan logam non-ferrous. Gitu ya. Jadi logam non-ferrous itu adalah logam yang terbentuk bukan dari unsur dasarnya besi dan karbon. Ya. Ingat, ya. Jadi logam non-ferrous itu adalah logam yang bukan, sekali lagi, logam yang bukan dari unsur dasarnya besi dan karbon. Itu. Nah, pasti kalian bingung. Sering orang mengatakan, kita rancuh mengatakan bahwa antara besi dan baja. Benar ya? Kalian jalan-jalan atau mungkin sering menemukan di jalan ataupun di bengkel ataupun di konstruksi bangunan gitu. Itu rata-rata orang kita gitu kan menyebutnya itu hanyalah besi, itu pakai besi gitu. Seperti H-beam, WF, ada I-beam gitu kan. Seperti itu. Itu banyak lagi gitu. Nah, itu orang kita biasanya menyebutnya besi, padahal itu bukan besi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa itu besi atau baja gitu? Ya. Perbedaannya apa sih besi dan baja? Besi ya. Jadi nanti kalian jangan heran, apa sih besi itu? Besi adalah unsur murni yang ada dengan sendirinya. Ingat ya, besi adalah unsur murni yang ada dengan sendirinya. Sedangkan baja adalah salah satu logam campuran, ya, salah satu logam campuran yang di dalamnya yang mengandung besi dan karbon. Nah, bisa ya digunakan ya. Jadi besi adalah unsur murni yang ada dengan sendirinya. Sedangkan baja adalah campuran besi dan karbon. Itu saja, gitu ya. Nah, ada beberapa macam besi ya. Ada besi kasar, kemudian ada besi kasar. Nah, besi kasar sifatnya itu adalah yang pertama titik cairnya 11.000 derajat Celcius. Ya. Mempunyai kandungan karbon sebesar 2,3% sampai dengan 3,5%. Berwarna putih, keras, mudah pecah, cepat membeku, baik untuk pembuatan baja. Nah, besi kasar dibagi ada beberapa jenis juga, ada disebut besi kasar kelabu, ya. Tentunya besi kasar kelabu di sini titik cairnya yaitu 13.000 derajat Celcius, kurang lebih 13.000 derajat Celcius, mengandung karbon 3,5% sampai dengan 5%, ya, berwarna kelabu, tentunya berwarna kelabu mudah dituangkan gitu ya, seperti itu. Ini lihat di tabelnya ya. Kita lihat di tabelnya. Kita perkecil dulu sebentar. Sorry. Oke, ya. Nih di sini ada nama karakteristik dari 5 elemen pada besi ya. Artinya eh, elemen atau bahan-bahan yang biasanya dipakai bersamaan dengan besi ya. Nama elemennya itu adalah karbon ya, simbolnya adalah simbol kimianya adalah C ya. Karakteristiknya itu adalah silahkan dibaca ya. Nah, sifat mampulas. Nah, ini yang paling penting nanti yang
harus kalian tahu ya sebagai ilmu dasarnya, umumnya kandungan karbonnya adalah 0,2% atau lebih rendah menjamin sifat mampu las yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga silikon, eh, lambang kimia Si, kemudian karakteristiknya baja dengan kandungan silikon tinggi sukar dirol sehingga kandungan silikon tidak boleh lebih dari 0,3%. Penambahan sekitar 0,3% silikon menaikkan sedikit kekuatan dan kekerasan. Ya. Ini sifat mampulasnya penambahan silikon 0,6% atau lebih rendah tidak mengganggu sifat mampulas ya. Bisa dibaca ya sama kalian. Silahkan ditulis. Ini ada mangan ya. Kalau mangan itu adalah sifat mampu ulasnya itu adalah kandungan karbonnya tidak boleh lebih dari 1,5% gitu. Kemudian fosfor ya. Kemudian ada belerang. Nah, belerang biasanya banyak kalau di negara kita itu yang terdapat di gunung-gunung ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah baja. Nah, tadi baja adalah campuran antara besi dan karbon gitu ya. Ingat, kata kuncinya adalah itu. Nah, ini silahkan bisa dibaca sama kalian. Yang paling penting Bapak sampaikan adalah ada beberapa jenis baja gitu ya. Nah, ini nanti baja karbon ini akan sering kalian temui ketika nanti kalian sudah berprofesi sebagai welder ya, baik itu pemula, welder profesional dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi nanti ketika kalian melakukan sebuah pengelasan tidak salah gitu ya. Apakah ini baja karbon atau apa, kemudian menggunakan elektroda apa yang paling yang sesuai dengan standar instruksinya gitu ya. Atau bisa disebut kalau istilah di dalam perusahaan itu adalah SOP, standar operasional prosedurnya gitu. Jangan sampai nanti eh, bahannya adalah material yang akan dilasnya itu adalah baja karbon rendah, tetapi elektroda yang kalian gunakan yaitu elektroda yang penggunaannya untuk baja karbon tinggi, jadi tidak nyambung gitu ya. Jadi kalian harus pahamnya di sini gitu. Nah, baja karbon rendah disebut juga dengan mid steel ya. Mengandung karbon antara 0,1% sampai 0,3%. Dalam perdagangan baja karbon rendah terbentuk batang profil, plat-plat baja dan baja stripnya. Itu sering kita temui di material-material ya. Di sekitar banyak lah setiap material yang ada besinya atau bahkan kalau di Sukabumi kita sering menemukan itu di material-material ya yang itu yang suka dipakai bangunan itu salah satu termasuk baja karbon rendah gitu. Atau di sini juga di sekolah kita juga ada eh, kita praktek menggunakan baja karbon rendah gitu ya. Ada juga. Memang baja karbon rendah itu semakin tinggi kadar karbonnya maka semakin mahal juga harganya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah baja karbon sedang ya. Baja karbon sedang di sini adalah mempunyai kandungan karbon antara 0,3% sampai dengan 0,6%. Nah, biasanya kita temukan untuk baja karbon ya, baja karbon sedang itu eh, yaitu adalah itu dari kita temukan di baut, mur, kemudian poros, piston, poros engkol dan roda gigi. Nah, itu menggunakan baja karbon sedang gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan menggunakan baja karbon rendah itu karena
sangat mudah mudah sekali terjadi keausan atau cepat rusak gitu. Makanya eh, menggunakan baja karbon sedang gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi adalah mengandung karbon 0,7% sampai dengan 1,3%. Nah, biasanya ini baja karbon tinggi ini kita temukan ya seperti kikir, seperti rel kereta gitu ya, gergaji, pisau gitu kan, pahat potong gitu ya, seperti itu. Itu termasuk dalam baja karbon tinggi. Bisa ya, bisa dibedakan ya. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan baja campuran ya, yang disebut dengan istilah low steel. Nah, ya kalau dalam bahasa industrinya itu adalah low steel. Nah, ini adalah baja yang sudah mengalami proses penambahan unsur-unsur paduan yang bertujuan untuk memperbaiki sifat kekerasan dan keuletan gitu ya. Jadi ketika apakah kekerasannya makin tinggi, kemudian keuletannya makin tinggi atau tegangan gesernya, tegangan lengkungnya apabila ditekan, apabila ini biasanya disebutnya adalah baja campuran, yaitu untuk supaya lebih maksimal dengan kualitas kekuatannya ya seperti itu. Nah, di sini ada pun unsur-unsur tambahan, unsur-unsur tambahannya disebut dengan baja campuran ini adalah yaitu campurannya adalah besi, karbon, kemudian bisa juga dengan nikel, korium, mangan, silikon, tungsten gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah jenis-jenis baja itu adalah baja tahan karat. Nah, baja tahan karat ini biasanya disebut dengan stainless steel ya. Sering kita temukan itu di jangan jauh-jauh ya lah ya. Stainless steel itu adalah merupakan baja tahan karat. Jadi dia mau direndam di air ya itu tidak akan terjadi yang namanya korosi gitu ya atau penyusutan gitu atau terkena karat gitu ya. Karena dia mengandung unsur paduan korium sebesar 2%. Jadi tahu ya sekarang bahwa eh, stainless ya orang kita bisa dengan nyebutnya stainless gitu ya. Itu adalah baja yang tahan karat gitu ya. Karena mengandung korium sebesar 2% itu yang menyebabkan apa karat tidak mampu nempel pada stainless gitu. Entah itu dia mau ditanam di dalam tanah ataupun dimasukkan ke dalam air seberapa mungkin dia tidak akan oksigen tersebut atau karat-karat tidak akan nempel gitu. Nah, kandungan selanjutnya adalah yang terakhir, materi yang ketiga adalah kandungan karbon dan sifat mekanis ya, gitu. Nah, kita bisa dilihat di sini di tabel dari klasifikasi baja karbon ya. Jadi tabel klasifikasi baja karbon ada baja karbon rendah atau baja lunak gitu ya. Ini kandungannya ya. Mohon maaf ini bukan 0,08 ya. Eh, benar ya, 0,08% sampai 0,3% gitu. Jadi di bawah 0,3% gitu ya. Karena sorry tadi nolnya ada 2, 0,08% gitu ya. Sampai 0,3%. Nah, ini biasanya digunakan di baja roll biasa atau plat baja, profil, pipa, gulungan atau hebel, atau behel gitu ya, atau
plat strip gitu, digunakan seperti itu. Kemudian baja karbon sedang 0,3 sampai 0,59% gitu ya. Seperti itu. Baja untuk struktur mesin prostor lagi dan baut dan muat. Nah, ini sudah disampaikan dan ini bisa kalian lihat di sini adalah ini merupakan diagram pasa ya. Ini merupakan diagram pasa di mana diagram pasa di sini ini menunjukkan sebelah paling kiri ya, paling kiri di sini itu adalah menunjukkan angka dari kekuatan tarik kilogram per milimeter kubik gitu ya. Kemudian di sini ada angka 0 sampai 100 sampai dengan 1100 itu adalah kekuatan tegangan dengan satuannya adalah Newton per milimeter kubik ya. Kemudian di bawah ini adalah kandungan karbon ya. Kandungan karbon, persentase dari kandungan karbon 0 sampai 1,4%. Kemudian di sini itu adalah perpanjangan. Maksudnya perpanjangan ketika ini mendapatkan beban, entah itu beban tarik ataupun beban tekan gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja yang untuk materi hari ini yang Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan japri ke Bapak atau bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Lebih baik kalau misalkan ada pertanyaan, disampaikan langsung di kolom komentar ya. Dan itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pre-test gitu ya. Mohon ditulis soalnya. Sengaja Bapak tidak catat di file ini presentasi apakah kalian fokus atau tidak, dan silahkan kalian tulis soal dan jawabannya di kertas ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan dari baja dan besi? Ya. Sekali lagi, pertanyaan pertama, apa perbedaan baja dan besi? Yang kedua adalah ada berapa macam logam yang kalian ketahui? Sekali lagi, ada berapa macam logam yang kalian ketahui? Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan yang ketiga siap? Apa saja yang termasuk ke dalam logam non-ferrous? Ya. Apa saja yang termasuk ke dalam logam non-ferrous? Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang keempat. Ada berapakah jenis-jenis baja yang kalian ketahui? Dan berapa persen karbon yang digunakan? Sekali lagi, ada berapa jenis baja yang kalian ketahui dan berapa persen karbon yang digunakan? Itu yang keempat, ya. Yang terakhir adalah jenis baja, ada yang disebut dengan baja campuran. Mengandung ada berapa unsur yang terdapat pada baja campuran? Ya. Itu pertanyaan yang kelima. Ada berapa unsur yang terdapat di dalam baja campuran?
sebutkan. Ya. Oke, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, boleh langsung japri ke Bapak. Uh, untuk materi kali ini cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.